Astagfirullahaladzim. Kang, kok Qurannya nggak dijum sih? Dari mana kita mendapatkan kebiasaan ini yang kita anggap sebagai ibadah untuk mencium Al-Quran apabila Al-Qurannya jatuh? Padahal hal ini nggak pernah dicontohkan Rasulullah SAW dan bahkan perintahnya pun nggak ada di dalam Al-Quran. Ya teman-teman, dan kita juga tahu hadis yang salah satu hadis paling penting di dalam banyaknya hadis, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Apapun amalan yang bukan berasal dari kami, itu tuh amalannya ditolak. Tapi aku nggak bilang bahwa kita itu nggak boleh menghormati Al-Quran. Justru itu kewajiban kita sebagai umat muslim untuk menghormati Al-Quran. Tapi ini kan merupakan sebuah hal yang tidak disengaja, ya. Kita nggak niatkan untuk hal ini jatuh secara sengaja, maka ambillah kembali dan usahakan agar selanjutnya hal itu tidak terjadi lagi. Jadi mari teman-teman, kita sama-sama kembalikan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya mencium mushaf? Maka hal ini pernah ditanyakan pada Syekh Shalih Al-Fauzan. Apa hukumnya mencium mushaf sebelum ataupun setelah membaca Al-Quran? Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan, fa'ala ba'du salaf, fala ba'sa bihi. Sebagian ulama salaf melakukannya dan tidak masalah bagi kita pun untuk melakukannya. ما حكم تقبيل المصحف قبل القراءة أو بعدها؟ فعل هذا بعض السلف إذا فعله الإنسان فلا بأس. Maka demikian pula dinyatakan oleh Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ketika ditanyakan apakah kita boleh mencium mushaf ketika mushaf tersebut terjatuh, maka beliau mengatakan la na'lam dalilan ala syar'iyyati taqbilihi lakin law qabbalahul insan fala ba's. Aku memang, kata beliau, tidak mengetahui adanya dalil yang tegas yang memerintahkan hal ini, akan tetapi apabila ada orang yang melakukannya maka itu tidak mengapa. Kata siapa? Kata Asy-Syaikh Ibn Baz. Yarwi an Ikrimah ibni Abi Jahal as-sahabi al-jalil, diriwayatkan dari Ikrimah bin Abi Jahal, seorang sahabat tentu saja yang masuk Islam setelah Fathul Makkah, maka beliau ternyata diriwayatkan mencium mushaf. Annahu kana yaqabbilul mushaf wa yaqul hadza kalamu rabbi. Ikrimah mencium mushaf sambil mengatakan ini adalah kalam Tuhanku. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan wa bikulli hal fataqbilu la haraj fihi. Dalam keadaan apapun kita tidak masalah mencium mushaf. Walakin laisa bimasyru' wa laisa hunaka dalil ala syariati. Walaupun hal tersebut bukan perkara yang disyariatkan dalam artian tidak ada perintahnya. Tidak ada dalil yang tegas pada hal tersebut. Lakin law qabbalahul insan ta'ziman wa takriman wa ihtiraman inda suqutih. Akan tetapi apabila ada orang yang mencium mushaf karena mengagungkannya, karena menghormatinya, misalnya setelah mushaf itu terjatuh min yadihi aw suqutihi min makanin murtafi, baik itu terjatuh dari tangannya atau terjatuh dari tempat yang tinggi, fala haraj fi dzalik wala ba'sa insyaallah. Maka tidak ada masalah sama sekali untuk melakukan hal tersebut, kata beliau, insyaallah ta'ala. Barakallahu fiikum.